Hai, yuk nganterin lagi karena tadi udah dikirim 2 biji ke rumahnya teman. Sekarang kita mau nganter sisanya. Tuh masih banyak. Tinggal pohon jambu, bidara, sama apa itu jambu, bidara, jambu air, jambu kristal tadi ya. Jambu pertama jambu kristal, bidara sama jambu air. Semuanya udah ready to use, sudah siap dipakai gitu, udah siap jadi bahan, udah siap hidup insya Allah. Sekarang kita ke Giri Asri deh, ke Panexon. Kita akan ke rumahnya Panexon untuk jual ini nih, mau jualnya untuk antar pesanannya jambu air. Jambu airnya tuh udah doyong. Nih, videonya kumaha sih, goyang-goyang. Untung dari jualan tanaman itu nggak gede. Untungnya itu kepuasan batin. Tapi bisa gede juga, cuman kalau dihitung dengan jumlah tenaga yang dikeluarkan untuk perawatan itu ya terlalu murah sih sebetulnya gitu ya, terlalu kecil. Misalkan nih kita ngerawat bahan baru datang dari tukang stek atau dari tukang cangkok gitu ya, kayak jambu kristal aja. Kan dari mereka itu yang partai kecil nih. Kalau saya kan nggak berani main partai gede. Lagian juga males, harus selektif kalau yang partai gede. Itu harga dari sananya itu saya bahan itu 15 atau 20 ribu lah, 15 atau 20 ribu. Nah pasnya saya rawat itu kan masih, kalau kita jual langsung itu orang gak akan mau tuh, gak akan mau belinya karena jelek banget. Orang baru nancep ya, baru selesai cangkok gitu, baru ada akar itu, masih perlu treatment lain, harus dirapihin dulu si pohonnya gitu. Itu mungkin kalau kita treatment ya pupuk aja ya, NPK misalkan, atau NPK lah ya buat pertumbuhan. Itu kita butuh seminggu sekali lah kalau dalam polybag atau dalam pot. Saya sih seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu ya. Bisa sih 2 minggu sekali, cuman kalau di musim kemarau kayak gini saya pakainya 2 minggu sekali. Gitu, tinggal nyiram aja, nyiram. Pokoknya astagfirullah. Nyiram gitu. Ya. Aduh, parah. Malah mati guys. Kawer ku cerita. Paling habis itu bisa dijual lagi dari batang baru tanam dari tukang cangkok itu. Aku sih biasanya berapa lama ya, sebulan tuh baru aku berani jual, karena kalau belum sebulan tuh dia belum adaptasi gitu si pohonnya. Jadi kadang baru dikasihin ke konsumen langsung mati. Nah itu kasihan kan. Kadang ya berapa perak, misalkan aku jual cuma 30 atau 50 lah, paling bagus tuh 50 gitu kan. Itu kalau 50 tuh biasanya udah mulai rimbun tuh, udah mulai banyak daun, udah mulai, bahkan kadang kalau kita dapat bibit batangnya yang bagus, oke gitu ya, kita bisa langsung dapat bunga tuh di usia 1 bulan pun gitu kan. Ya lumayan lah jadinya, agak sedikit cepat gitu ya berbuahnya. Jadi dapat segitu mah, dapat bunga langsung dapat dibungakan. Cuman kalau dari bunga pertama itu biasanya sih gagal asli. Walaupun kita udah ngotot pakai KNO3, pakai GPT lagi, pakai apapun segala macam gitu ya, magnesium tambahan segala macam, angger weh mati gitu, pasti mati. Rontok. Kecuali kalau yang jago-jago banget tuh mereka tuh, kalau ahli-ahli tukang buah tuh, tukang tabula pot yang suka jualan buah, jualan bibit buat citra ya, buat
framing aja ke orang-orang, itu mereka tuh pertahankan satu buah tuh, jadi biar dia kelihatan oh iya berbuah deh gue gitu kan, satu buah atau dua buah sampai dia matang atau sampai dia gede gitu kan. Nah itu ekstra tuh vitaminnya, perawatannya tuh udah canggih banget itu. Kalau saya sih belum bisa begitu, paling bisa di pohon-pohon jeruk itu udah bisa tuh, udah mulai bisa ngakal-ngakalin supaya cepat berbuah tuh pohon jeruk. Sama di ini jambu kristal bisa sih, tapi untuk mempertahankan dia sampai gede banget itu susah tuh. Paling kalau misalkan pertahankan dia bisa berbunga, buahnya agak gede tapi nggak nyampe matang, itu masih bisa lah gitu. Cuman kadang ya oke lah, kalau misalnya udah ada buah itu biasanya orang tuh udah langsung beli. Kalau bunga tuh mereka tuh masih ragu tuh, ini baru bunga nih, belum tentu jadi buah gitu kan. Padahal mending beli yang masih bunga dibanding yang udah buah. Karena yang udah buah itu teman-teman yang pemula, yang baru-baru pertama bikin tabula pot gitu ya, itu pas masuk ke pot itu pohonnya stres, ditambah dia lagi generatif kan, lagi bikin buah. Seiyah pun kalian bisa bikin buah itu tetap matang, itu rasanya nggak enak banget, asli nggak enak banget. Ya gitulah pokoknya. Paling yang kalau kalian pengen nyoba yang begitu-begituan, teman-teman boleh beli bibit ya apel putsa deh. Apel putsa itu gimana pun ceritanya, karena mungkin seleksinya itu apel putsa itu besar ya, si satu batang itu dia bisa berbuah banyak banget gitu kan. Kalau kita dapatnya buahnya itu nggak rontok gitu ya, didapat yang nggak rontok itu biasanya sih rasanya udah manis sendiri gitu. Rasanya tuh udah manis ya om ya. Percaya guys. Ini kita ke Giri Asri dulu ya, kita nganterin jambu air, karena jambu air termasuk yang harus di resting agak lama. Kalau nggak di resting dulu, jambu air juga gampang stres, apalagi ini udah mau mendekati bunga lah, udah batangnya udah oke. Nanti kalau misalnya dia sampai nggak berbunga, itu tandanya dia stres. Bukan cuma manusia guys yang nggak berbunga gara-gara stres. Jadi kalau yang pengen punya keturunan, manusia juga jangan stres tuh, jangan gara-gara disuruh nyokap bokap gitu ya, mertua kita pengen punya anak malah tambah stres, ya nggak akan hasil gitu. Sama pohon juga begitu, pohon juga kalau misalnya pengen berbuah itu usahakan dia tuh resting dulu kalau baru datang ya. Kalau makanya saya tadi ngomong mending yang bunga dibanding yang buah adalah untuk itu. Karena kalau yang bunga itu proses restingnya lebih sederhana. Teman-teman cukup tenangkan dia diadep di tempat yang teduh, terus lepas semua tali. Kalau misalkan tadi datangnya dengan ikatan ya, lepas semua tali, terus bebasin semua kekangan, luruskan kembali bedahan, terus kasih sedikit semprotan air tuh di daunnya, ceret gitu kan. Nah itu bisa teman kasih perangsang daun juga boleh, cuman kalau saya sih gak nyaranin ya. Kalau datangnya jam 10 ke bawah, artinya masih pagi, teman-teman boleh kasih air. Tapi kalau jam 10 ke atas jangan lah ya, kecuali si daun ini terasa layu banget gitu ya, teman-teman boleh kasih air, karena dia bantu evaporasi lah, bantu bernapas gitu. Tapi kalau udah pokoknya kalau memang dia di tempat yang panas, jangan dipaksa dikasih air. Karena kalau di tempat panas teman-teman kasih air, itu ya kelar nggak akan jadi gitu. Nah terus juga teman-teman bisa juga dapetin kalau jambu air itu prinsipnya dia kan sifatnya itu gampang layu tapi juga gampang menyerap nutrisi. Jadi kalau beli jambu air itu teman-teman usahakan di restingnya sampai malam. Nah nanti malam kalau mau pindah pot itu malam aja,
nggak apa-apa. Kalau pohon lain itu kan kalau malam justru jangan juga ya, karena kan takutnya ada akar yang patah atau ada apa gitu kan, kita nggak tahu itu tiba-tiba harus rusak gitu kan, kita nggak bisa kelihatan, nggak sempat teliti gitu harus kasih nutrisi seperti apa. Tapi kalau jambu air atau jambu-jambu air gitu ya, itu mendingan malam aja, nggak apa-apa, mending malam. Kalau menurut saya sih mending malam sih, pengalaman saya mah malam gitu. Teman saya tuh ada itu yang jago banget biakin jambu air tuh sampai pohonnya segede minil gitu ya, kecil banget pohonnya tapi buahnya banyak banget. Tapi kan itu cuma rekayasa guys, rekayasa dalam arti gini, bukan berarti itu palsu, itu asli, cuman itu kan hanya dilakukan karena ada treatment tertentu. Artinya pohon kita tuh nggak natural, nggak organik berbunga gitu loh. Nah ini agak sedikit menurut saya sih agak sedikit kurang oke gitu. Kalau misalkan teman-teman teman-teman tahu mah lebih baik jangan yang begitu gitu. Lebih baik teman-teman nyari pohon itu yang batangnya udah oke, udah bisa tinggal ditanam, tinggal dikasih sedikit pupuk gitu ya, udah begitu-begitu aja. Makanya kalau misalnya mau beli pohon untuk hobi, tabula pot atau apa, bagi yang baru, mending beli yang bagus sekalian gitu, yang tinggal melanjutkan perawatan lah. Jangan yang beli bahan, nanti kalau misalkan udah mulai ngerti habit dari tanaman buah dalam pot gitu ya, baru tuh teman-teman bisa bikinnya ya yang ini yang bahan gitu ya, beli bahan. Nah saya kan kadang beli bahan juga nih, kayak gini beli bahan, kadang saya juga beli bahan untuk dirawat dan nanti dijual lagi gitu, saya jual lagi aja. Ini udah mau nyampe nih guys, aduh ini kameranya beletak-beletuk nih. Ini mau nyampe tapi saya nggak tahu rumahnya yang mana ya, jadi saya harus nyari dulu rumah Vanexon itu yang mana. Tapi kalau nggak salah dia tuh deket-deket dengan Taman RW, berarti rumahnya sekitaran situ. Jadi nanti coba saya cek dulu rumahnya ada di sebelah mana. Yang jelas beliau ini orang hebat guys, beliau ini orang punya toko baju terbesar, nggak terbesar sih ya, besar, terbesar nggak tahu tapi besar, banyak ya bang ya, baju muslim. Dan beliau adalah seorang pengusaha muslim yang humble, yang baik, yang orangnya enak banget diajak ngobrol. Nah ini teman saya sih, jadi saya identifikasinya begitu ya. Itu panjang lebar lagi mau nyampe rumahnya, jadi saya mau nanya-nanya dulu ke orang-orang di sekitaran sini, rumahnya yang sebelah mana gitu. Nanti kalau misalnya udah ketemu, baru kita lanjutkan lagi videonya. Untuk sementara stop dulu yes di sini. Kita akan cari di mana rumah Vanexon. Kayaknya rumah itu deh. Aku apanya mobilnya doang. Rumahnya yang mana aku nggak tahu. HP-nya lagi dipakai buat konten nih. Aku ngomong sendiri guys kayak orang gila, gak apa-apa lah ya, yang penting happy. Nah ini ada si bapak nih, bapak yang suka kerja di Vanexon. Nah ini Vanexon suka bersih-bersih, rapi-rapi pohon gitu, jadi aku mau chat telepon. Oke guys, tutup dulu ya video kali ini. Ini mau langsung aku update aja ya. Nanti lanjutannya biarin aja, kita nggak usah pakai intro-introan. Yang penting mah kita bikin videonya jujur. Nah itu sekian informasi yang bisa aku kasih ke teman-teman kalau mau membeli produk untuk bahan tabula pot ya. Jadi belinya itu satu, pastikan itu dari orang-orang yang penghobi, bukan cuma penjual biasa. Cirinya apa? Cirinya adalah pohon itu udah hidup, udah bertahan hidup. Syukur-syukur kalau itu udah posisinya di pot, sudah di plant bag, itu udah pasti itu udah hidup pasti gitu.
Tapi kalau masih dalam polybag itu biasanya masih resting, itu masih buat jualan, itu baru selesai dari cangkok atau selesai dari okulasi atau selesai dari entris gitu. Nah jadi teman-teman belinya yang udah di pot. Kalau misalkan buat yang pemula jangan yang beli bahan gitu. Nah tapi kalau mau beli bahan juga nggak apa-apa. Nah gitu ya. Nah ke yang lainnya jangan tergoda dengan pupuk. Pupuk untuk masa tumbuh itu cukup NPK aja gitu, nggak usah pakai yang lain-lain. Urea juga nggak apa-apa gitu, boleh. Nah kalau untuk masa pembuahan nanti teman-teman bisa belajar di YouTube yang lain. Nah gitu ya, ada juga nanti teman-teman saya tuh suka ngasih tahu metode pupuk-pupuk pembuahan, ada yang pakai rangsang, ada yang pakai apa segala macam. Tapi kalau saya sih biasanya cuma pakai KNO3 lah gitu, kalau buat tanaman berbatang ya, berbatang keras gitu, nggak usah yang banyak-banyak, karena kalau buat di pot kita itu perlu ngasih nutrisi sih. Kayak gitu ya, sampai jumpa di ngobrol gak jelas di hari saya. Bye bye, assalamualaikum.